Jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tempat-tempat misterius yang belum ditemukan keberadaannya. Nah, di dunia ini guys, ada beberapa tempat yang diyakini keberadaannya tapi belum tahu persis di mana tempat keberadaannya. Tempat-tempat ini banyak disebutkan di dalam Alkitab. Contohnya Al-Quran, terus ya kitab-kitab yang menurut kepercayaannya. Bahkan di beberapa ayat juga ada yang disebutkan tentang tempat ini. Tapi sampai sekarang ini tidak ada yang tahu di mana titik tempat keberadaan tempat ini, geng. Dan keberadaan tembok ini berada di antara. Alright guys, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi bareng gua Rahmat. Jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tempat-tempat misterius yang belum ditemukan keberadaannya. Nah, di dunia ini guys, ada beberapa tempat yang diyakini keberadaannya tapi belum tahu persis di mana tempat keberadaannya. Tempat-tempat ini banyak disebutkan di dalam Alkitab. Contohnya Al-Quran, terus ya kitab-kitab yang menurut kepercayaannya. Bahkan di beberapa ayat juga ada yang disebutkan tentang tempat ini. Tapi sampai sekarang ini tidak ada yang tahu di mana titik tempat keberadaan tempat ini, geng. Kita bakal ngebahas satu persatu tempat misterius belum dapat ditemukan keberadaannya. Yang pertama, tembok Ya'juj Ma'juj. Berbicara tentang Ya'juj Ma'juj, yang pastinya kita bicara tentang agama Islam. Nah, di agama Islam sebagai orang muslim dipercayai yang namanya Ya'juj Ma'juj. Pasti semua teman-teman yang agama Islam atau agama muslim pasti pernah dengar tentang Ya'juj Ma'juj. Berdasarkan ayat 95 sampai ayat 97 Quran surah Al-Kahfi, disebutkan ada sebuah tembok yang menghalangi Ya'juj Ma'juj untuk mengeluarkan diri ke permukaan, dan tembok ini dibina oleh seseorang yang bernama Zulkarnain. Dan kabarnya tembok ini diciptakan dari ketulang-ketulang besi, yaitu dari sisa-sisa besi dan timah-timah gitu. Dan keberadaan tembok ini berada di antara dua gunung, geng. Banyak yang bertanya, siapakah Zulkarnain itu? Yang seringkali disebutkan namanya di sebuah Alkitab. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Zulkarnain ini adalah Persian Empire pertama dari dinasti Asean Minim. Banyak orang yang mempertanyakan di mana letak tempat tembok ini. Namun kepercayaan ini dapat dipercaya oleh orang-orang masing-masing gitu. Saking banyaknya teori-teori yang mengatakan, sehingga muncul sebuah teori yang sangat dipercaya. Letak dari tembok Ya'juj Ma'juj ini sekitar 50 km di Beijing. Ada desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Saking tingginya, tembok itu disebut bisa dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka itu adalah tembok yang dibuat oleh Nabi Zulkarnain, geng. Dalam surah Al-Kahfi dan disebutkan Ya'juj Ma'juj adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri. Menurut beberapa peneliti tentang tembok Zulkarnain yang meyakini tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina. Tembok Cina tersebut, geng, dia juga menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya ke dalam buku gitu, ke dalam suatu buku. Namun jika dilihat dari secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun oleh Nabi Zulkarnain dan tembok yang ada di tembok Cina gitu. Perbedaannya tuh tembok Cina terbuat dari susunan-susunan batu, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi gitu. Tembok Cina dibangun secara bertahap-tahap selama tahun per tahun gitu, dari berbagai dinasti yang memerintah di Cina. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Nabi Zulkarnain. Dan setelah selesai, beliau pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua itu adalah Telaga Ainul Hayat.
Ainul Hayat menurut beberapa ahli tafsir merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia, geng. Nah, yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi, katanya. Oke, kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kiamat nanti, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan gitu. Beberapa hikayat yang menyebutkan kala Allah menciptakan bumi dan dunia ini, dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesannya yaitu berubah menjadi Ainul Hayat atau si mata air keabadian. Beberapa sumber juga menyebutkan Dajjal pernah minum dan mandi di air ini sehingga tetap hidup hingga saat ini. Dari tafsiran yang gue baca atau teori-teori yang gue baca, yaitu bukan hanya Dajjal, ada satu orang lagi yaitu Nabi Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini, dan katanya Nabi Khidir ini yang menjaga Ainul Hayat ini, telaga Ainul Hayat ini. Nah, sampai sekarang masih banyak banget perbincangan hangat tentang dimana keberadaan Ainul Hayat ini. Beberapa pendapat mengatakan bahwa letaknya yang dijaga Nabi Khidir berada di Pulau Segitiga Bermuda. Makanya banyak kapal dan orang yang hilang ketika melewati daerah Segitiga Bermuda tersebut, geng. Karena para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebuti Ainul Hayat. Namun, jika benar tempat tersebut memang benar-benar ada, sekali lagi hanya Allah lah yang tahu. Sepertinya cukup sampai di sini dulu video dari aku ya. Semoga pembahasan yang aku berikan itu bermanfaat gitu kan, karena sekali lagi gua kasih tahu cerita yang gue kasih ataupun cerita yang gue buat dalam sebuah video ini bukan karangan semata. Itu gue dapat dari sosial media dan dari beberapa teori yang gue kumpulkan gitu. Oke, sepertinya cukup sampai di sini dulu. Maaf untuk beberapa hari ini gue nggak bikin video karena ya kesibukan lah, sekolah juga gitu kan. Oke, kita langsung aja tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.